Baik, salam sehat selalu. Pada perkuliahan pengolahan citra digital ini, kita akan membahas tool yang digunakan untuk image processing menggunakan Python. Ya, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan dari Python. Ya, ada Skyit, ya, ini Skyit, kemudian ada Spicy dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan ya Skykit image ini. Jadi tutorialnya nanti akan saya share. Kita coba buka webnya. Skykit. Ya. Skykit Learning. Jadi tidak hanya untuk image processing saja, tapi bisa digunakan untuk machine learning. Ya. Saya juga ada contoh lain. Nah, ada contoh ya, contoh tempat kita bisa belajar. Jadi Skykit Learning ini bisa digunakan untuk machine learning, untuk penggunaan algoritma seperti SVM, Nearest Neighbor, Random Forest, dan lain-lainnya untuk proses regresi, clustering, modeling, dimensionality reduction, pre-processing, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara melakukan installnya ya nah, silakan nanti dibuka website tempat cara installernya. Apakah perlu download? Ya, yang perlu di-download adalah untuk awal adalah Visual Studio Code atau tool yang lain, misalkan Sublime atau Spider. Ya, kalau Visual Studio Code mestinya sudah sering ya. Visual Studio Code. Jadi saya buka Visual Studio Code. Ini dia. Oke, saya sudah ada satu. Saya contohkan dulu jadinya seperti apa. Nah, sekarang selain dari Skykit, kita juga dapat mengambil library dari Skimage ya. Jadi library-nya dapat kita ambil dari sini. Ada sebentar ya. Kita coba. Nah, saya contohkan satu ya. Saya menggunakan gambar yang dengan file Lena ini yang seringkali dipakai untuk tes image processing. Saya run. Kita coba tidak keluar. Nah, jadi ini adalah awalnya image-nya color ya. Kemudian kita lakukan konversi ke gray dari image objek atau glob ini ya. Di glob ini adalah fungsi dari untuk mengambil file ya dari lokasi tertentu. Nah, kemudian untuk membaca image itu kita menggunakan image read ya. Kita konversi as gray true. Jadi ini
konversinya sebenarnya ada di sini. Plot color management gray, ya. Color manager ya, gray, sehingga output yang ditampilkan adalah gray. Nanti ada lagi konversi yang lain. Kita coba lagi ini. Menggunakan SkyPy. Ya, ada lagi SkyPy ya, kita coba. Jadi sumber library ada bermacam-macam. Ini ada SkyPy, dan Skygit. Oke, sekarang saya fokus dulu ke Skygit. Ya, cara installernya sudah saya ringkas ya. Sudah saya ringkas dari websitenya supaya lebih mudah. Nanti linknya ada di dokumen ini tadi. Caranya kita harus install PIP dulu. Ya, Python installer dulu. Nah, cara menginstalnya kalau yang belum, di sini saya sudah ada. Anda harus membuka terminal dulu. Jadi kalian buka terminal. Saya misalkan membuat folder lagi ya di pekerjaan saya. Misalkan di sini ada PJD2. Lalu saya open folder PJD2 tadi, select berarti kosong. Sebenarnya filenya tidak terinstall di folder tersebut, tapi di disknya Python ya. Nah, kita buka terminal. Oke, buka terminal. Ini ya. Nah, selanjutnya kita menginstal atau mengupdate PIP dengan cara ketik saja Python. Ya, saya copy. Jadi kalau kita ketik Python seperti ini kan masuk ke Python-nya ya. Oke. Ctrl Z aja. Ctrl Z enter. Nah, Ctrl Z enter untuk keluar. Langsung aja di Python strip m pip install update. Ini update pip. Kita install. Enter. Nah, kalau belum diinstal, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan download. Karena di tempat saya sudah, kalau awalnya ini 393, ya, kemudian diupdate, ada PIP-nya filenya ke 21, yang sebelumnya 21, sekarang di download yang versi terakhir yaitu 22, Python 3. Nah, berhubung punya saya sudah 22, maka tidak perlu lagi dilanjutkan installernya. Jadi lokasi installernya ada di fdata, lokal, dan seterusnya. Jadi ini sudah tidak perlu diinstal lagi, tidak perlu diupdate lagi. Langkah selanjutnya adalah install Skygit image. Ya. Ini komennya sudah saya share, nanti tinggal copy paste saja supaya prakteknya lebih mudah. Ya. Ada Python, strip m, pip, ya. Update Skygit image. Jadi ini yang di copy, ada sintaknya, kita install. Nah, semuanya sudah requirement already certified. Sudah certified, NumPy juga sudah, NetworkX sudah, SkyPy juga sudah, PyParsing juga sudah selesai semua. Kalau belum nanti prosesnya seperti ini. Di layar kalian di bagian terminal akan muncul mendownload Skygit image ya. Tidak terlalu besar, jadi ini mendownload library-nya dan download NumPy, PyParsing, dan seterusnya sampai selesai.
Nah, selanjutnya supaya dapat kita gunakan untuk machine learning dan seterusnya, kita butuh matplotlib untuk membaca komen-komen yang biasanya digunakan untuk membaca image, menampilkan grafik. Kita butuh menginstal matplotlib. Nah, langkah pertama untuk menginstal matplotlib harus memastikan versi dari Python dan PIP di sistem kita. Caranya mengecek Python adalah ketik Python version. Python version. Version Python yang sudah terinstall di tempat saya adalah Python 3.9.9. Dan untuk cek PIP-nya, ketik PIP strip v. Ya, PIP-nya versi 22 yang terakhir ya. Sudah. Nah, selanjutnya kita bisa install matplotlib. Komennya adalah pip install spasi matplotlib. Matplotlib ini komen-komen yang tadi sudah saya sampaikan bisa digunakan untuk machine learning seperti halnya di software MATLAB ya. Pip install matplotlib. Nah, kalau kalian lihat di layar terminal saya, ini sudah semuanya ada Pylo, Kiwi Solver, Python Utility, Packaging, Contools, NumPy, 6 dan sebagainya. Library-nya sudah terinstall. Nah, yang terakhir, langkah ketiga adalah memverifikasi apakah matplotlib-nya sudah sukses terinstall di sistem kita. Ya, kita diminta untuk mengeksekusi komen ini, import matplotlib version. Ya, contohnya diketik Python ya. Jadi jangan langsung diimport ya. Karena kalau diketik langsung import seperti ini, nanti import itu termasuk bagian dari komen Python ya. Kalau ingin menjalankan dari Python langsung, bisa kita ketik di aplikasi Python ya. Jadi kalian harus install Python dulu. Ya. Lalu ketik import matplotlib. Nah, sudah. Nah, nanti ketik matplotlib version. Nah, itu sudah muncul ya 351. Jadi kita bisa bekerjanya lewat Python yang software asli bawaannya, atau bisa melalui Visual Studio Code, atau juga bisa melalui Spider. Ya, bisa berbagai macam tools ya. Ctrl Z plus return. Sengaja tutup. Oke. Nah, di sini ada contoh code yang saya sharekan. Jadi yang saya jelaskan langsung, import matplotlib pyplot. Jadi di sini sudah ada ya. Caranya nanti seperti ini, saya bisa pakai Visual Studio Code ya. Kita buat dulu file, misalkan file 1.python. Ya. Oke. Jadi bisa di clear gitu. Nah. Lalu kita import dulu. Import. Itu ya, muncul ya. Import. Terus matplotlib. Terus tadi Python plot. Nah, oke. Kemudian kita buat aliasnya plt. Tadi plt itu pyplot tadi, Python plot. From schemate kita ambil data gambar ya, data. Kemudian kita ambil import image ya, color ya, colornya. Import. Kita ambil tergantung kita mau apa sekarang. Misalkan mau mengconvert RGB to gray. Berarti di situ contoh RGB to gray.
Kemudian kita buat objek namanya original, misalkan gambar asli gitu ya. Kita masukkan, tadi kita sudah mengimport data ya, kita ambil gambar contoh yang ada di sana, astronaut ya, terus oke, astronaut ya. Kemudian di sini ada perintah grayscale, ada objek bernama gambar abu gitu ya, gambar abu-abu gitu. Kita konversi dari menggunakan fungsi RGB to gray tadi. Yang kita konversi adalah gambar aslinya, gambar asli. Nah, sekarang kita bikin plotnya untuk menampilkan gambar tersebut. Nah, di sini ada fungsi figur ya, figur itu berarti gambar, bingkai ya. Kemudian untuk akses itu sumbu x, y nya, plotnya subplot 1, 2, fix size nya 8:4, jadi lebarnya 8:4 gitu ya. Jadi kalau saya figur ya, itu ada fix, bisa disingkat aja ya. akses ya, aksis, kemudian butuh ada apa, subplot ya, subplot 1 integernya ya, kolom ya, ini ya n rows, baris ya, kemudian 2 kolom, nah, kemudian fix size, ada fix size sama dengan garis kolom 4. Setelah itu kita buat aksesnya, akses file dengan pilihan. File sebentar, kita ambil yang bagian ini saja supaya cepat ya, sambil saya jelaskan. Nah, gambar akses yang bagian 0 ini judulnya ya, gambar asli, ini titelnya. Yang grisil ini diambil dari gambar abu, yang ditampilkan adalah gambar abunya. Kemudian ini color matte, kemudian ini kita convert ke gray, ini gambar abu. Jadi ini akses untuk gambar apa namanya, gambar asli, kemudian untuk gambar abunya. Sekarang cannot import name. Nah, coba cek lagi. Ya, di sini ada yang kurang, color ya. Yang kurang di sini. Color. Nah, ini dia. Sky image color. Oke, saya coba run lagi. Kita tambahkan figur. Jadi layoutnya kita tidak terlalu lebar kan ya. Ada plt plot show. Oke, saya run. Nah, itulah contoh gambarnya. Jadi ada 2 model gambar yang asli, ini gambar asli,
Jadi mengambil dari image data astronaut ini. Kemudian yang gambar abu merupakan konversi dari gambar ASI menggunakan fungsi RGB to gray. Nah, kemudian di sini kita tampilkan, jadi kita membuat sebuah komponen figur ini, ya. Ada sini size-nya sejak ukuran ya, 1 baris 2 kolom, 1 baris 2 kolom, ya. Oke, backspace-nya 8484, ya. Kemudian masing-masing akses ini kita masukkan misalkan gambar asli, di sini menggunakan IMShow gambar asli pada akses 0. Yang pertama maksudnya ya. Kemudian untuk yang akses yang kedua menggunakan gambar abu, IMShow gambar abu, color map-nya gray. Kemudian judulnya kita set sebagai gambar abu. Oke. Nah, ada berbagai contoh. Saya punya contoh, saya kopikan ya ke sini, misalkan. Nah, di sini ada file 2 sama 3. File 2 sama 3 sudah edit. Bagaimana caranya mengambil gambar dari SkyPy? Jadi ini adalah contoh dari SkyPy. SkyPy itu apa saja, Mas? Apa namanya? Modul missionaries-nya ya. Jadi di sini sudah ada library-nya yang bisa kita ambil untuk testing ya. Oke, contohnya ini rakun, gambar rakun. Jadi SkyPy missionaries ya. Oke. Nah, untuk mengambil menjadi gambar yang asalnya dari kita dari mana. Nah, nanti ini saya share lagi gambar code-nya. Jadi kita mengambil dengan fungsi glob ya. Globbing utility untuk mengambil gambar dari folder yang kita inginkan. Sama menggunakan EMRIP, hanya saja plotnya cuma satu, kita coba ya. Bisa menggunakan print, bisa ya. Kita coba, kita tunggu. Harus tutup dulu. Nah, itu ada gambarnya ya, langsung dari gambar yang saya ambil dari folder ngajar saya. Oke, silakan dicoba. Mulai dari instalasi Matplotlib-nya dan mencoba beberapa source code-nya. Terima kasih, selamat